Baik, mari kita saksikan bersama penampilan nomor urut 17 dengan judul Asal Usul Cerita Golan Mirah. Orang Mirah dan orang Golan tidak boleh menikah. Orang Mirah tidak boleh membuat makanan, menyimpan dan menanam kedelai. Orang Golan tidak boleh membuat atap dari jerami. Penasaran kan teman-teman dengan cerita tersebut? Sebelum saya melanjutkan cerita tersebut, jawablah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang kisah cinta Rara, Ayu, Dewi, Amirah, dan Joko Lancur. Cerita ini dikutip dari channel YouTube Jawa Undercover dan dituliskan oleh Ali Mustafa. Sebuah kisah memilukan dan menyayat hati. Bak Romeo dan Juliet. Di Ponorogo ada dua desa yang airnya, tumbuhannya, bahkan penduduknya pun tak bisa bersatu. Bagaikan air dan minyak, diselimuti ketakutan, kekhawatiran, dan jauh dari rasa tenang. Karena pertikaian masa lalu nenek moyang. Konon dikisahkan ada dua buah desa yang berdekatan, yaitu Desa Golan dan Dukuh Mirah. Nama desa ini menyimpan sejarah antara tokoh yang bernama Ki Anggelono dan Ki Ageng Mirah. Ceritanya sebagai berikut teman-teman. Di Desa Golan ada seorang pemuda yang tampan mempesona yang bernama Joko Lancur. Ia adalah anak dari Ki Anggelono. Joko Lancur mempunyai hobi menghambur-hamburkan uang untuk berjudi dan sabung ayam. Di saat ia sedang sabung ayam, tiba-tiba ayam Joko Lancur kabur. Bleber, bleber, bleber. Lalu Joko Lancur pun mengejarnya sambil berkata, "Waduh, gawat, ayamku kabur." Setelah dicarinya seharian penuh, ia pun memutuskan untuk mencarinya di desa sebelah, yakni di desa tempat tinggal Ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah adalah seorang yang berilmu agama tinggi. Ia mempunyai putri yang sangat cantik yang bernama Rara, Ayu, Dewi, Amirah. Pada suatu hari, Rara, Ayu, Dewi, Amirah berpamitan kepada ayahnya untuk membatik. "Assalamualaikum, Ayahanda." "Waalaikumsalam. Ada apa, putriku?" "Saya ingin membatik di pekarangan belakang rumah, Ayahanda." "Baik, putriku," jawab Ki Ageng Mirah. Setelah itu Amirah pun membatik di pekarangan belakang rumahnya. Saat lagi asyiknya membatik, tiba-tiba ada seekor ayam jantan yang banyak luka dan berlumuran darah. "Astagfirullah, ini ayam siapa? Kok berdarah?" Dengan ekspresi kaget, Amirah pun mendekati ayam tersebut. Anehnya, ayam tersebut sangat jinak. Seakan-akan ia membawakan pesan penting yang ditunjukkan kepada Amirah. Benar saja,
ada seorang pemuda yang terlihat mencari sesuatu. Karena Amirah gadis yang sopan, ia pun berlari terbirit-birit dan masuk ke dalam rumahnya. Begitupun juga dengan Joko Lancur yang tak jadi mengambil ayam tersebut, malah kabur dan masuk ke dalam kamarnya. Kretek! Jeder! Bunyi pintu kamarnya. Setelah itu ia membaringkan badannya di tempat tidur. Ia memikirkan akan kecantikan Amirah. Berhari-hari Joko Lancur tak jadi keluar dari kamarnya. Lalu ayahnya pun yaitu Ki Anggolana merasa bingung atas perilaku putranya. Tak, tak, tak. Wahai putraku. Kretek. Baik ayah. Ada apa? Sepertinya kau terlihat sedih. Saya ingin menikah ayah. Menikah dengan siapa? Katakanlah kepada ayahmu. Ada salah satu gadis yang sangat cantik. Sepertinya itu adalah putri dari Ki Ageng Mirah ayah. Mendengar hal tersebut, Ki Anggolana pun bergegas ke rumah Ki Ageng Mirah untuk melamar putrinya. Tok, tok, tok. Permisi, permisi. Oh ya, silakan duduk. Saya mau ambil minumannya. Tidak usah repot-repot Kang. Gak apa-apa Kang Mas, silakan duduk. Setelah meminum air tersebut, ia pun mengatakan maksudnya ia datang ke rumah Ki Ageng Mirah, yaitu untuk melamar putrinya. Mendengar hal tersebut, sebenarnya Ki Ageng Mirah menolak. Tetapi dia tidak menolak mentah-mentah. Karena jika dia menolak mentah-mentah akan terjadi peperangan antar desa. Maka dengan kecerdasan Ki Ageng Mirah pun memberikan 3 persyaratan. Yaitu syarat pertama adalah mengaliri air di semua sawah di musim kemarau dalam waktu 1 malam. Syarat kedua adalah 1 lumbung kedelai yang datang sendiri tanpa dibawa oleh orang. Dan syarat ketiga adalah 1 lumbung padi yang datang sendiri tanpa dibawa oleh orang. Sebenarnya Ki Anggolana sudah memenuhi persyaratan pertama itu. Tetapi persyaratan kedua dan syarat ketiga adalah 1 lumbung kedelai dan 1 lumbung padi yang datang sendiri tanpa dibawa oleh orang. Dia diganggu oleh jin-jin utusan Ki Ageng Mirah. Sebenarnya Ki Anggolana sudah mengetahui jika itu adalah ulah Ki Ageng Mirah. Maka ia pun membohongi jin-jin tersebut dengan cara 1 lumbung kedelai yang digantikan dengan kulitnya dan 1 lumbung padi yang digantikan dengan jerami. Iring-iringan pengantin sudah datang di rumah Ki Ageng Mirah. Karena Ki Anggolana masih belum memenuhi persyaratan tersebut, Ki Ageng Mirah pun menolak. Lalu Ki Anggolana pun murka dan bersumpah, orang Golan dan orang Mirah tidak bisa menikah. Orang Mirah tidak boleh membuat makanan, menyimpan dan menanam kedelai. Orang Golan tidak boleh membuat atap dari jerami. Melihat hal tersebut, Joko Lancur Amirah pun meninggal dunia. Lalu Joko Lancur pun bersumpah, jika tidak ada Amirah, lebih baik aku mati. Lalu Joko Lancur pun menyusul Amirah menghadap Sang Ilahi. Pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut,
Jagalah persatuan dan kesatuan. Pasrahkanlah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan jangan sampai putus asa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan nomor 17. Monggo Bapak Ibu Dewan Juri jika ada yang ingin ditanyakan. Masya Allah, peserta nomor 17 sangat menarik banget. Yang lainnya mengambil reog, ngebel. Nah ini baru cerita Golan Mirah. Baik, pernah ke Golan dan Mirah? Tidak. Belum. Nah itu kalau tadi bilangnya pesannya jagalah persatuan. Menurut kamu persatuan itu seperti apa sih? Persatuan itu kita pokoknya harus bersatu dan maksudnya jaga persatuan. Gimana ya? Menghormati dan menghargai sesama manusia. Betul, menghormati dan menghargai dan tidak bertengkar atau merasa iri kepada yang lain. Baik, terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk peserta nomor 17.